Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan tekan tombol notifikasi. Mungkin sahabat terheran-heran bahkan tidak percaya jika ada orang yang bilang bahwa di zaman modern ini ada seorang anak dari keluarga non-muslim yang hafal Al-Quran dan bisa sholat pada umur 1,5 tahun, menguasai 5 bahasa asing pada usia 5 tahun, dan telah mengislamkan lebih dari 1.000 orang pada usia yang sama. Tapi begitulah kenyataannya, dan karenanya ia disebut sebagai bocah ajaib, sebuah tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Sarifuddin Khalifah, nama bocah itu. Ia dilahirkan di kota Arusha, Tanzania. Tanzania adalah sebuah negara di Afrika Timur yang berpenduduk 36 juta jiwa. Sekitar 35% penduduknya beragama Islam, disusul Kristen 30%, dan sisanya beragama kepercayaan terutama animisme. Namun, kota Arusha, tempat kelahiran Sarifuddin Khalifah, mayoritas penduduknya beragama Katolik. Di urutan kedua adalah Kristen Anglikan, kemudian Yahudi, baru Islam, dan terakhir Hindu. Seperti kebanyakan penduduk Asura, orang tua Sarifuddin Khalifah juga beragama Katolik. Ibunya bernama Domisia Kilmaro, sedangkan ayahnya bernama Francis Fuddin Gira. Suatu hari di bulan Desember 1993, tangis bayi membahagiakan keluarga itu. Sadar bahwa bayinya laki-laki, mereka lebih gembira lagi bagaimana memeluk Katolik lainnya. Domisia dan Francis juga menyambut bayinya dengan ritual-ritual Nasrani. Mereka pun berkeinginan membawa bayi manis itu ke gereja untuk dibaptis secepatnya. Tidak ada yang aneh saat mereka melangkah ke gereja. Namun, ketika mereka hampir memasuki altar gereja, mereka dikejutkan dengan suara yang aneh. Ternyata, suara itu adalah suara bayi mereka. "Mama, usini bebaptis, namine kwa Allah, wajumbe wake Muhammad." "Ibu, tolong jangan baptis saya. Saya adalah orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, yaitu Muhammad." Mendengar hal itu, Domisia dan Francis gemetar, keringat dingin bercucuran. Setelah beradu pandang dan sedikit berbincang, mereka memutuskan untuk membawa kembali bayinya pulang, tidak jadi membaptisnya. Awal Maret 1994, ketika usianya melewati 2 bulan, bayi itu selalu menangis ketika hendak disusui ibunya. Domisia merasa bingung dan khawatir bayinya kurang gizi jika tidak mau minum ASI. Tetapi diagnosa dokter menyatakan ia sehat. Kekhawatiran Domisia tidak terbukti. Bayinya sehat tanpa kekurangan suatu apapun. Tidak ada penjelasan apapun mengapa Allah mentakdirkan Sarifuddin Khalifah tidak mau minum ASI dari ibunya setelah 2 bulan. Apakah karena ibunya adalah seorang Kristiani? Ataukah ini merupakan fase keunikan-keunikan yang selanjutnya akan banyak mengiringi kehidupan anak ini sampai dia kenal jutaan manusia di seluruh dunia sebagai anak ajaib? Tanya penulis pada halaman 47. Di tengah kebiasaan bayi belajar mengucapkan satu suku kata seperti panggilan ma atau lainnya. Sarifuddin Khalifah pada usianya yang baru 4 bulan mulai mengeluarkan lafal-lafal aneh. Beberapa tetangga serta keluarga Domisia dan Francis terheran-heran melihat bayi itu berbicara. Mulutnya bergerak pelan dan berbunyi, "Fatubu illa bari'ikum, faqtulu anfusakum, zalikum khairun lakum, inda bari'ikum, fataba alaikum, innahu wattawwabur rahim." Orang-orang yang takjub menimbulkan kegaduhan. Sementara kemudian mereka diam dalam keheningan. Sayangnya waktu itu mereka tidak mengetahui bahwa yang dibaca Sarifuddin Khalifah adalah Quran Surat Al-Baqarah ayat 54. Domisia khawatir anaknya kerasukan syaitan. Ia pun membawa bayi itu ke pastur. Namun tetap saja Sarifuddin Khalifah mengulang-ulang ayat itu. Hingga kemudian cerita bayi kerasukan setan itu terdengar oleh Abu Ayub, salah seorang muslim yang tinggal di daerah situ. Ketika Abu Ayub datang, Sarifuddin Khalifah juga membaca ayat itu. Tak kuasa melihat tanda kebesaran Allah, Abu Ayub sujud syukur di dekat bayi itu. "Francis dan Domisia, sesungguhnya anak kalian tidak kerasukan syaitan. Apa yang dibacanya adalah ayat-ayat Al-Quran. Intinya, ia mengajak kalian bertaubat kepada Allah," kata Abu Ayub. Beberapa waktu setelah itu, Abu Ayub datang lagi dengan membawa mushaf. Ia memperlihatkan kepada Francis dan Domisia ayat-ayat yang dibaca oleh bayinya. Mereka berdua butuh waktu
dalam pergulatan batin untuk beriman. Keduanya pun akhirnya mendapatkan hidayah. Mereka masuk Islam. Sesudah masuk Islam itulah mereka memberikan nama untuk anaknya sebagai Syarifuddin Khalifah. Keajaiban berikutnya muncul pada usia 1,5 tahun. Ketika itu, Syarifuddin Khalifah mampu melakukan sholat serta menghafal Al-Quran dan Bible. Lalu, pada usia 4-5 tahun, ia menguasai 5 bahasa. Pada usia itu, Syarifuddin Khalifah mulai melakukan safari dakwah ke berbagai penjuru Tanzania hingga ke luar negeri. Hasilnya, lebih dari 1.000 orang masuk Islam. Selain itu, ada 3 bayi yang bisa berbicara dan tunjukkan kebenaran. Ini kisahnya di zaman Rasulullah. Ada sebuah hadis yang menceritakan tentang 3 bayi yang bisa berbicara atas kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bayi tersebut menyampaikan kebenaran atas tuduhan yang ditujukan kepada orang yang tidak bersalah. Disebutkan dalam Sahih Muslim pada kitab Perbuatan Baik. 3 bayi tersebut adalah Isa ibnu Maryam, bayi dalam perkara Juraij, dan bayi yang disusui ibunya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, dari Rasulullah, beliau telah bersabda, tidak ada bayi yang dapat berbicara ketika masih berada dalam buayan kecuali 3 bayi, bayi Isa ibnu Maryam dan bayi dalam perkara Juraij. Diceritakan, Juraij adalah seorang laki-laki yang rajin beribadah. Ia membangun tempat peribadahan dan senantiasa beribadah di tempat itu. Ketika sedang melaksanakan sholat sunnah, tiba-tiba ibunya datang dan memanggilnya, "Hai Juraij." Juraij bertanya dalam hati, "Ya Allah, manakah yang lebih aku utamakan, melanjutkan sholatku atau memenuhi panggilan ibuku?" Akhirnya, ia pun meneruskan sholatnya hingga ibunya merasa kecewa dan beranjak pergi meninggalkannya. Keesokan harinya, ibunya datang lagi kepadanya, sedangkan Juraij sedang melakukan sholat sunnah. Kemudian ibunya memanggilnya, "Hai Juraij." Juraij pun berkata dalam hati, "Ya Allah, manakah yang lebih aku utamakan, memenuhi suruhan ibuku ataukah sholatku?" Lalu Juraij tetap meneruskan sholatnya hingga ibunya merasa kecewa dan beranjak darinya. Hari berikutnya, ibunya datang lagi ketika Juraij sedang melakukan sholat sunnah. Seperti biasa, ibunya memanggil, "Hai Juraij." Kata Juraij dalam hati, "Ya Allah, manakah yang harus aku utamakan, meneruskan sholatku ataukah memenuhi seruan ibuku?" Namun, Juraij telah meneruskan sholatnya dan mengabaikan seruan ibunya. Tentunya, hal ini membuat kecewa hati ibunya. Hingga tak lama kemudian, ibunya pun berdoa, "Ya Allah, janganlah Engkau matikan ia sebelum ia mendapat fitnah dari perempuan pelacur." Kaum Bani Israel selalu memperbincangkan tentang Juraij dan ibadahnya. Hingga ada seorang wanita pelacur yang cantik berkata, "Jika kalian menginginkan popularitas Juraij hancur di mata masyarakat, maka aku dapat memfitnahnya demi kalian." Rasulullah SAW pun meneruskan sabdanya. Maka mulailah pelacur itu menggoda dan membujuk Juraij. Tetapi Juraij tidak mudah terperdaya dengan godaan pelacur tersebut. Kemudian wanita pelacur itu mendatangi seorang laki-laki penggembala ternak yang kebetulan sering berteduh di tempat peribadahan Juraij. Ternyata wanita tersebut berhasil memperdayainya hingga laki-laki penggembala itu melakukan perzinahan dengannya hingga hamil. Setelah melahirkan, wanita pelacur itu berkata kepada masyarakat sekitarnya bahwa bayi tersebut adalah hasil perbuatannya dengan Juraij. Mendengar pengakuan wanita itu, masyarakat pun menjadi marah dan benci kepada Juraij. Mereka mendatangi rumah ibadah Juraij dan bahkan menghancurkannya. Selain itu, mereka pun bersama-sama menghakimi Juraij tanpa bertanya terlebih dahulu. Lalu, Juraij bertanya kepada mereka, "Mengapa kalian lakukan hal ini kepadaku?" Mereka menjawab, "Kami melakukan hal ini kepadamu karena kamu telah berbuat zina dengan pelacur ini hingga ia melahirkan bayi dari hasil perbuatanmu." Juraij berseru, "Di manakah bayi itu?" Kemudian mereka menghadirkan bayi hasil perbuatan zina itu. Lalu Juraij berkata, "Izinkan aku melakukan sholat dan memohon petunjuk kepada Allah." Maka Juraij pun melakukan sholat dengan khusyuk. Setelah melakukan sholat, Juraij mendekati bayi itu dan menyentuh perutnya dengan jari tangannya seraya bertanya, "Hai bayi kecil, siapakah sebenarnya ayahmu itu?" Ajaibnya, sang bayi langsung menjawab, "Ayah saya adalah si Fulan, seorang penggembala." Akhirnya, mereka menaruh hormat kepada Juraij. Mereka menciumnya dan mengharap berkah darinya. Dan setelah itu, mereka pun berkata, "Kami akan membangun kembali tempat ibadahmu dengan bahan yang terbuat dari emas."
Namun, Juraij menolak dan meminta mereka untuk mengembalikan rumah ibadahnya seperti semula yang terbuat dari tanah liat. Akhirnya, mereka mulai melaksanakan pembangunan rumah ibadah itu seperti semula. Rasulullah juga menceritakan, ketika seorang bayi sedang menyusui ibunya, tiba-tiba ada seorang laki-laki lewat dengan mengendarai hewan tunggangan yang gagah dan berpakaian yang bagus pula. Lalu ibu bayi tersebut berkata, "Ya Allah, ya Tuhanku, jadikanlah anakku ini seperti laki-laki yang sedang mengendarai hewan tunggangan itu." Ajaibnya, bayi itu berhenti dari susuannya, lalu menghadap dan memandang kepada laki-laki tersebut sambil berkata, "Ya Allah, ya Tuhanku, janganlah engkau jadikan aku seperti laki-laki itu." Setelah itu, bayi tersebut langsung menyusui ibunya kembali. Rasulullah SAW meneruskan sabdanya, pada suatu ketika, ada beberapa orang yang menyeret dan memukuli seorang wanita seraya berkata, "Kamu wanita yang tidak tahu diuntung, kamu telah berzina dan mencuri." Tetapi wanita itu tetap tegar dan berkata, "Hanya Allah lah penolongku, sesungguhnya dialah sebaik-baik penolong." Kemudian ibu bayi itu berkata, "Ya Allah, janganlah engkau jadikan anakku seperti wanita itu." Tiba-tiba bayi tersebut berhenti dari susuan ibunya, lalu memandang wanita tersebut seraya berkata, "Ya Allah, ya Tuhanku, jadikanlah aku sepertinya." Pernyataan antara ibu dan bayinya itu terus saling berlawanan, hingga ibu tersebut berkata kepada bayinya, "Celaka kamu, hai anakku. Tadi ketika ada seorang laki-laki yang gagah dan menawan lewat di depan kita, lalu aku berdoa kepada Allah, 'Ya Allah, jadikanlah anakku seperti laki-laki itu.' Namun kamu malah mengatakan, 'Ya Allah, janganlah engkau jadikan aku seperti laki-laki itu.'" Kemudian, tadi ketika ada beberapa orang menyeret dan memukuli seorang wanita sambil berkata, "Kamu telah berzina dan mencuri," lalu aku ucapkan, "Ya Allah, janganlah engkau jadikan anakku seperti wanita itu." Tetapi kamu malah berkata, "Ya Allah, jadikanlah aku seperti wanita itu." Mendengar perkataan ibunya itu, sang bayi pun menjawab, "Sesungguhnya laki-laki yang gagah dan menawan tadi itu adalah seorang diktator, hingga aku mengucapkan, 'Ya Allah, janganlah engkau jadikan aku seperti laki-laki itu.'" Sementara wanita yang dituduh mencuri dan berzina itu tadi sebenarnya adalah seorang wanita yang solihah, tidak pernah berzina ataupun mencuri. Oleh karena itu, aku pun berdoa, "Ya Allah, jadikanlah aku seperti wanita itu." Ada aturan Islam tentang sunnah bayi baru lahir dengan melakukan seluruh hak dan sunnah bayi baru lahir, dan ini dipercaya untuk melindungi bayi dari niat jahat syaitan, seperti yang dijelaskan di hadis. Yang pertama, dikumandangkan azan dari orang tuanya. Sunnah bayi baru lahir yang pertama adalah azan. Begitu bayi itu lahir, orang tua atau biasanya disunahkan untuk mengumandangkan azan ke telinga kanan dan iqamah di telinga kiri. Ini memiliki arti untuk mengenalkan bayi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tugasnya di dunia. Tradisi ini telah dimulai sejak zaman Nabi. Mayoritas ulama meliputi ulama mazhab Hanafi, ulama mazhab Syafi'i, dan ulama mazhab Hambali menegaskan mengazani bayi hukumnya adalah sunnah. Syekh Ibnu Abidin dari mazhab Hanafi menuturkan pembahasan tentang tempat-tempat yang disunahkan mengumandangkan azan untuk selain tujuan sholat, maka disunahkan mengazani telinga bayi. Muhammad Amin Ibnu Abidin, Raudhul Mukhtar, Al-Aduril Mukhtar, Juz 1, halaman 415. Imam Nawawi sebagai salah satu ikon ulama mazhab Syafi'i menuliskan masalah ini di dalam kitab fikihnya yang fenomenal, Al-Majmu'. Disunahkan mengumandangkan azan pada telinga bayi saat ia baru lahir, baik bayi laki-laki maupun perempuan, dan azan itu menggunakan lafal azan sholat. Sekelompok sahabat kita berkata, disunahkan mengazani telinga bayi sebelah kanan dan mengiqamati telinganya sebelah kiri, sebagaimana iqamat untuk sholat. Yahya bin Saraf An-Nawawi, Al-Majmu', Juz 8, halaman 442. Syekh Mansur Al-Bahuti dari mazhab Hambali juga menuliskan, dan disunahkan dikumandangkan azan pada telinga bayi sebelah kanan, baik laki-laki atau perempuan, ketika dilahirkan, dan mengiqamatinya pada telinga sebelah kiri. Hadis riwayat Abi Rafi bahwa ia berkata, "Saya melihat Rasulullah SAW mengazani telinga Hasan bin Ali saat dilahirkan oleh Fatimah." Hadis ini diriwayatkan dan dianggap sahih oleh Abu Daud dan Tirmizi. Ada juga ulama yang berpendapat bahwa mengazani bayi baru lahir hukumnya mubah atau boleh dan makruh. Namun,
Dikutip dari Nahdlatul Ulama, dari ketiga pendapat tersebut, tampaknya pendapat mengenai sunnah bayi baru lahir dan dikumandangkan azan merupakan pendapat yang kuat, sebab didukung oleh beberapa hadis, yaitu hadis riwayat Abu Rafi yang berbunyi, dari Abu Rafi, ia berkata, "Aku melihat Rasulullah SAW ketika mengazani telinga Al-Hasan bin Ali ketika dilahirkan oleh Fatimah dengan azan solat." Hadis riwayat Abu Daud, At-Tirmizi, dan Al-Hakim. Yang kedua, diberi nama baik dan bermakna. Sunnah bayi baru lahir yang kedua adalah memberikan nama bermakna indah dan cantik. Penamaan adalah salah satu sunnah bayi baru lahir yang paling penting yang harus dilakukan untuk bayi yang baru lahir. Nama berisi doa dan harapan dari orang tua kepada bayi mereka. Orang tua muslim harus memberi nama anak mereka sesuai dengan sunnah Islam, yaitu dengan nama yang indah dan terhormat. Yang ketiga, akikah atau penyembelihan hewan kurban. Sunnah bayi baru lahir yang ketiga adalah akikah. Di antara hak-hak bayi yang baru lahir dalam Islam adalah akikah atau sembelih hewan yang merupakan bagian dari ajaran Nabi Ibrahim. Menurut sunnah bayi baru lahir, bayi laki-laki berharga setara 2 kambing, sedangkan bayi perempuan hanya berharga 1 kambing. Dilaporkan oleh Abdullah bin Al-As bahwa Nabi pernah berkata, kepada siapapun seorang anak lahir dan dia ingin melakukan pengorbanan akikah atas nama itu, dia harus mengorbankan 2 kambing untuk seorang anak laki-laki dan 1 kambing untuk seorang anak perempuan. Hadis Abu Daud. Meski demikian, jika orang tua tidak sanggup memotong 2 ekor kambing untuk bayi laki-laki, maka 1 ekor kambing pun tidak apa-apa. Waktu akikah sendiri dilaksanakan pada hari ke-7. Jika tidak bisa dilaksanakan di hari itu, maka pada hari ke-14. Namun jika tak bisa juga, maka dilakukan pada hari ke-21. Imam Ahmad berkata, disembelih pada hari ke-7. Jika tidak dilakukannya, maka pada hari ke-14, dan jika tidak dilakukannya, maka pada hari ke-21. Dalam melakukan akikah sendiri, terdapat beberapa aturan. Kambing yang menjadi kurban haruslah berusia setahun lebih dan tidak boleh kurang. Jika yang dikurbankan berupa biri-biri atau domba, maka usianya pun harus 1 tahun atau di atas itu. Meski demikian, jika tidak ada biri-biri yang berusia 1 tahun, maka diperbolehkan untuk kurban biri-biri dengan usia mendekati 1 tahun. Dalam pembagian aturannya sama seperti pembagian kurban, yakni dianjurkan membagikan daging kurban dalam 3 bagian. 1/3 dimakan orang yang berkurban, 1/3 disedekahkan kepada fakir miskin, serta 1/3 lainnya dihadiahkan untuk kerabat dan juga tetangga. Makanlah, berikanlah kepada orang lain, dan janganlah kamu pecahkan tulangnya. Beliau juga bersabda, dipotong anggota badannya, namun tulangnya tidak dipecahkan. Hadis riwayat Hakim. Dalam Mustadrak, ia berkata, sahih isnadnya dan disepakati oleh Az-Zahabi, namun dianggap cacat oleh Syekh Al-Albani. Yang keempat, mencukur rambut. Sunnah bayi baru lahir selanjutnya adalah mencukur rambutnya. Melakukan cukur rambut bayi yang baru lahir adalah bagian dari akikah. Ini juga merupakan tradisi yang masih berlaku di sebagian besar negara-negara Islam di seluruh dunia. Jumlah rambut yang dicukur harus setara dengan perak dan emas yang kemudian disumbangkan ke orang yang membutuhkan. Dalam mencukur rambut si kecil, ternyata ada aturan yang tidak boleh dilanggar. Kita dilarang untuk mencukur dengan modal qaza atau yang biasa dikenal dengan mencukur sebagian rambut di kepala dan meninggalkan sebagian yang lain. Beberapa tindakan mencukur rambut yang disebut qaza meliputi mencukur rambut secara acak, mencukur bagian tengah kepala dan meninggalkan pinggir-pinggirnya, mencukur pinggir-pinggir kepala dan meninggalkan bagian tengahnya, mencukur bagian depan kepala dan meninggalkan bagian belakang. Yang kelima, yaitu sunat. Nah, yang satu ini bukanlah sebuah sunnah bayi baru lahir. Sunat laki-laki dalam Islam adalah kewajiban dengan alasan kebersihan. Sunat menghilangkan beberapa penyakit potensial di masa depan ketika bayi sudah dewasa. Sangat direkomendasikan bahwa bayi disunat ketika dia baru lahir. Dikisahkan oleh Abu Hurairah, saya mendengar Nabi berkata, 5 praktik adalah karakteristik dari fitrah. Sunat, mencukur rambut kemaluan, memotong kumis pendek, memotong kuku, dan menipiskan rambut ketiak. Hadis Bukhari. Yang keenam, yaitu mendapatkan ASI. Memberikan ASI merupakan salah satu hak bayi yang baru lahir dalam Islam.
tidak ada makanan di dunia yang lebih baik dari ASI, dan tidak ada yang lebih bergizi dari itu. Menyusui lebih dari sekedar memberikan ASI kepada bayi. Ini juga saatnya untuk menciptakan ikatan antara ibu dengan anak. Yang ketujuh, anak yang diadopsi. Beberapa bayi dilahirkan kurang beruntung tanpa adanya orang tua. Misalnya, orang tuanya meninggal selama persalinan, serta tidak ada wali untuk membesarkan mereka. Sehingga sunah bayi baru lahir lainnya adalah kondisi tersebut membuat bayi harus diadopsi. Ada beberapa aturan adopsi dalam Islam yang harus diikuti, seperti keluarga biologis tidak boleh disembunyikan dan anak harus tahu bahwa mereka diadopsi, serta tidak diperlakukan secara berbeda. Yang kedelapan, dikunjungi oleh keluarga. Sunah bayi baru lahir ini juga patut dipahami. Setelah bayi lahir, banyak orang akan mengunjungi mereka. Dalam Islam, mengunjungi seorang saudara yang baru saja memiliki bayi adalah kewajiban untuk mempertahankan kekerabatan. Hikmah masa kecil Rasulullah. Sebelum kelahirannya, dunia diambang kehancuran. Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri, sebagaimana hadis riwayat Muslim, sampai memurkai mayoritas penduduk bumi kala itu. Hanya segelintir kecil orang yang membawa cahaya. Namun, laksana kunang-kunang di tengah pekatnya malam. Mereka ada, tapi tidak bisa menjadi lokomotif perubahan. Saat kegelapan berada pada titik puncaknya, lahirlah bayi yang dipilih Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi agen perubahan bagi seantero alam. Kehadirannya menurut pemaparan Al-Quran sejak jauh hari sudah diprediksi oleh Injil dengan nama Ahmad. Quran Surat As-Saff ayat 6. Bahkan uniknya, para nabi pun disumpah agar beriman ketika menjumpainya. Quran Surat Ali Imran ayat 81. Kelahirannya diabadikan sejarah dengan momentum kegagalan Abraha Asram dalam ekspedisi penghancuran Ka'bah. Surat Al-Fil ayat 1-5 menggambarkan secara jelas bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala menunjukkan kesudahan orang yang mau meniadakan cahaya. Betapapun dahsyatnya kegelapan, pada akhirnya akan lenyap dengan hadirnya cahaya. Quran Surat Al-Isra ayat 81. Cahaya itu bernama Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari jenak-jenak sirohnya di masa kecil 1-10 tahun, ada beberapa hikmah berserakan yang bisa dihimpun sebagai pintu untuk mengetahui sirah beliau di masa kecil. Yang pertama, beliau lahir dari keluarga baik-baik dan dari pernikahan syar'i. Beliau memiliki nasab yang bagus, merupakan suatu pembelajaran berharga bagi orang tua. Jika ingin mendapatkan keturunan yang baik, maka harus selektif dalam memilih pasangan. Yang kedua, terlahir dalam keadaan yatim. Dalam literatur sirah, beliau sudah ditinggal mati ayahnya sejak di dalam kandungan, bahkan nanti disusui ibunya pada saat berusia 6 tahun. Peristiwa ini bertalian erat dengan takdir ilahi yang kemudian hari akan memilihnya menjadi orang pilihan sebagai penutup risalah para nabi. Keyatiman secara horizontal membuatnya peka terhadap penderitaan sosial, melembutkan hati, memberikan ketahanan internal yang membuatnya kokoh ketika akan menghadapi rintangan yang akan menimpanya di kemudian hari, bahkan menjadi inspirasi bagi anak semisalnya. Adapun secara vertikal, ada isyarat menarik yang bisa dibaca dari peristiwa keyatiman beliau, bahwa pendidikan bocah ini tidak akan dicampuri dengan tangan manusia. Keyatiman dini tidak memberinya peluang untuk mendapat doktrin yang kuat dari ayahnya, sehingga ia menjadi anak yang betul-betul bebas pengaruh dan mendapat penjagaan dan perhatian langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, penyusuan ke Halimah Sa'diyah. Ini adalah jenak peristiwa yang juga berkaitan erat dengan skenario Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam mempersiapkannya menjadi manusia pilihan. Dalam tradisi penduduk Arab kala itu, mencarikan ibu ASI bagi anak dari penduduk desa merupakan bagian mendasar untuk membuat bayi yang sehat dan kuat. Jadi sejak kecil, kebutuhan ASI beliau terpenuhi sehingga menjadi anak yang sehat dan kuat. Sisi lain yang tidak kalah menariknya, kehidupan Nabi Muhammad SAW di masa kecil dalam perkampungan Bani Sa'ad membuatnya akrab dengan alam. Pendidikan alam bisa secara langsung dia terima, layaknya anak perdesa lainnya. Beliau akrab berinteraksi dengan alam secara langsung. Beliau biasa berkuda, berenang, bermain dengan teman sebayanya, dan lain sebagainya. Yang keempat, pembelahan dada. Peristiwa pembelahan dada ini diceritakan langsung oleh Anas bin Malik sebagaimana riwayat Muslim. Dia pun tahu
ada bekas jahitan di dada Rasulullah SAW. Dalam hadis disebutkan bahwa rahasia pembelahan dada ini adalah untuk membersihkan Nabi Muhammad SAW dari potensi buruk atau pengaruh setan. Kejadian ini membuat hatinya bersih dan berakhlak mulia. Yang kelima, menggembala kambing. Bukhari meriwayatkan bahwa setiap nabi pasti berprofesi sebagai penggembala kambing semasa kecil. Rasul sendiri menggembalakan kambing penduduk Mekah dengan menerima upah. Kebiasaan ini tentu saja memberikan pengalaman berharga bagi Nabi Muhammad SAW di masa kecil, yaitu kemandirian, kepemimpinan, kepekaan, kesabaran, kelembutan, keuletan, dan ketelatenan yang sangat berguna ketika pada saatnya menjadi nabi. Masa kecil Nabi yang terlahir dari keluarga baik-baik, yatim, tumbuh di perkampungan Bani Sa'ad. Pembelahan dada dan penggembala kambing adalah di antara sekian kecil mutiara yang efeknya sangat dahsyat bagi pendidikan anak. Tidak berlebihan jika Al-Quran Al-Ahzab menandaskan bahwa dalam sirah beliau benar-benar menyimpan keteladanan yang berharga, tentunya bagi orang-orang yang mengharap ridho Allah dan berorientasi akhirat. Wallahu a'lam bishawab. Sekian video kali ini, kurang lebihnya kami mohon dimaafkan. Yang benar datanya dari Allah Subhanahu wa taala. Khilaf atau keliru datanya dari saya pribadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.